Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Maulana. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi jaringan komputer tentang sistem operasi pada server. Definisi sistem operasi server. Jadi, sistem operasi pada server itu adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola dan menyediakan layanan di lingkungan server. Server sendiri berfungsi sebagai pusat pengelola sumber daya, menyimpan dan menyediakan data, serta mengatur akses pengguna atau klien ke layanan yang diberikan. Sistem operasi pada server ini memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama itu manajemen sumber daya. Jadi, sistem operasi server ini mengelola sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan untuk memastikan ketersediaan yang efisien kepada aplikasi dan pengguna. Yang kedua itu fungsi utamanya manajemen jaringan. Jadi sistem operasi server bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola lalu lintas jaringan, memastikan konektivitas yang stabil, dan menyediakan layanan jaringan seperti DNS, DHCP, dan DHCP. Yang ketiga itu ada keamanan. Jadi keamanan yang dimaksud itu memberikan mekanisme keamanan untuk melindungi server dari ancaman eksternal dan internal yang melibatkan manajemen hak akses, enkripsi data, pemantauan keamanan. Yang keempat itu penjadwalan tugas dalam SO server. Yang dimaksud penjadwalan tugas dalam SO server ini dapat mengatur atau mengeksekusi tugas dan proses secara efisien. Penjadwalan ini mencakup alokasi waktu CPU, manajemen antrian tugas, dan kontrol lalu lintas data pada jaringan. Oke, yang fungsi kelima di sini ada manajemen penyimpanan. Jadi sistem operasi server ini dapat mengelola penyimpanan data dan menyediakan mekanisme untuk membuat cadangan untuk mengembalikan dan menyusun data. Oke, next. Di sini ada cara menginstal OS pada server menggunakan putih dengan cara yang pertama itu instalasi domain atau membeli domain. Yang pertama, pilih dan daftarkan domain. Jadi pilih dan daftarkan domain yang Anda inginkan. Seperti contohnya novalmaulana.my.id. Step selanjutnya, pilih domain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kita memilih domain yang kita butuhkan itu domain seperti apa, .com kah, .my.id kah, dan lain-lain. Step selanjutnya, daftarkan domain melalui penyedia domain terpercaya. Jadi daftarkan domain melalui penyedia domain terpercaya itu seperti mendaftarkan di web server Indonesia kah atau lain-lain. Step selanjutnya, atur DNS dengan mengintegrasikan domain ke Cloudflare. Jika domain sudah dibeli, maka kita integrasikan dengan Cloudflare. Step selanjutnya, konfigurasikan DNS domain Anda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, seperti menambahkan record, CNAME, dan MX record. Oke, langkah yang kedua yaitu VPS ya. Step pertama itu pilih penyedia layanan VPS. Jadi memilih mau beli di mana, di web mana. Step kedua, pilih penyedia layanan VPS yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran atau biaya Anda.
Contohnya penyedia VPS itu meliputi Digital Ocean, Linode, atau AWS. Step selanjutnya, pilih spesifikasi VPS. Jadi harus memilih spesifikasi yang ingin kita perlukan ya, seperti jumlah CPU, RAM-nya berapa, penyimpanannya sesuai dengan kebutuhan aplikasi, mau berapa. Oke, step selanjutnya itu atur sistem operasi. Jadi harus memilih sistem operasi yang akan diinstal pada VPS. Jadi pilih sistem operasi apa yang akan diinstal di dalam VPS itu, seperti Linux kah, Linux Ubuntu kah, atau Windows, Unix, dan sebagainya. Step selanjutnya, atur keamanan. Jadi terapkan seperti mengaktifkan 2FA ya, atau autentikasi 2 faktor agar lebih aman. Oke, langkah yang ketiga yaitu remote dengan putih. Step yang pertama, unduh dan install putih. Jadi download ya, ada di situs resminya di www.putih.org. Selanjutnya, install putih pada komputer lokal Anda. Selanjutnya, menggunakan putih untuk remote ke VPS dengan cara buka putih, masukkan alamat VPS atau nama domain yang telah Anda konfigurasi. Step selanjutnya, tentukan protokol koneksi seperti SSH. Selanjutnya, klik open untuk membuka sesi. Step selanjutnya, masukkan credential login. Jadi masukkan username Anda yang berisi tulis saja root ya, ROOT, dan password dari VPS yang telah Anda beli. Step selanjutnya, jika login berhasil, Anda akan dapat mengakses terminal VPS atau dapat mengontrol sistem operasi melalui putih. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan caranya itu bagaimana. Oke, yang pertama kita beli domain dulu. Di sini saya sudah beli di web server Indonesia. Mana ya? Oh iya, saya sudah beli domainnya. Oke, sini saya sudah beli domain dengan nama noval.dabit.altaf.my.id. Oke, selanjutnya kita buka Cloudflare untuk mengintegrasikannya dengan domain kita ya. Oke, setelah itu kita tinggal klik add set dan masukkan nama domain yang telah kita beli ya. Namanya apa? Tuh di sini, terus continue. Karena di sini saya sudah mengintegrasikannya, jadi saya tidak perlu untuk memasukkan nama domainnya di sini. Setelah Anda memasukkan nama domain,
Oke, nanti ada seperti ini ya. Jadi ini DNS-nya kita salin aja ke dalam eh, ke dalam ke dalam domain yang telah kita beli ya. Kita salin saja di sini dan kita salin dua-duanya ini ke dalam server setting, name servernya ini. Setelah selesai, kita salin, kita cek name server. Dan setelah selesai ini, maka kita akan masuk ke VPS. Dengan membeli VPS, di sini saya sudah membeli VPS. Ini VPS saya. Nanti di dalam putih, nanti kita passwordnya itu yang root pass ini ya, yang kita masukkan. Oke, jika telah membeli VPS, langkah selanjutnya kita harus ke manajemen dari domain, DNS manajemen. Nah, kita tambahkan nih di sini nama VPS kita apa. Contohnya ini nama VPS saya dengan IP-nya itu berapa, kita masukkan semua ke dalam epic code dalam domain. Oke, sudah selesai. Next slide-nya kita sambungkan dengan putih untuk remote HSS. Oke, sini kita udah mau ke putih. Kita masukkan IP address kita yang di dalam VPS. Kita masukkan, kita klik open, kita masukkan email atau username ya, kita masukkan aja root. Nah, setelah itu kita masukkan password ini. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita setelah memasukkan passwordnya dan di sini sudah terkonek ya ke dalam remote HSS-nya. Jadi kita tinggal nanti nextnya itu tinggal mengatur OS-nya ya. Jadi sampai di sini untuk cara penginstalan domain, VPS dan integrasi ke dalam putih. Oke, dapat disimpulkan ya proses penginstalan OS dalam server. Ini melibatkan kombinasi dari pengelolaan domain, VPS, dan remote server yang menggunakan putih untuk mengoptimalkan efisiensi dalam kendali atas lingkungan server, keamanan dan pemeliharaan sistem yang harus selalu menjadi fokus utama selama proses ini berlangsung. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.